Teman-teman cewek, ini penting sekali teruntuk untuk kamu yang masih jomblo, single, atau bahkan kamu yang sedang menjalin hubungan ataupun pacaran. Bicara tentang pria yang akan mendampingimu selamanya. Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi untuk selamanya. Untuk itu jangan salah menilai dan jangan asal-asalan. Jangan cuma modal duit doang karena dia berduit. Jangan hanya modal karena tampang doang, hanya karena dia ganteng atau apa. Tapi ada beberapa ciri yang perlu diketahui. Dan boleh saya katakan, beruntunglah kamu apabila kamu lagi dekat dengan pria atau menjalin hubungan dengan beberapa ciri-ciri ini. So, ada 10 ciri pria yang akan mendampingimu selamanya. Yang pertama, dia tulus padamu. Begini, kalau dia motifnya tidak tulus, maka itu tidak awet. Karena memang modus. Ada yang dia mau dapatkan darimu. Entahkah duitmu, entahkah kendaraanmu, whatever lah. Tapi ada yang ingin dia dapatkan. Begitu itu dia dapatkan, dia tinggalkan. Karena memang ini orang jahat. Modus, gak benar. Jadi yang pertama, pastikan dia tulus. Gimana sih tahu dia tulus? Ya kamu gimana pun sama dia, dia tulus. Awal-awal mungkin perjuangan dia kamu cuekin, ya, kamu marah-marah gak jelas, dia tulus. Gak balas, gak kembali membentak atau apa, tapi dia tulus aja gitu loh. Jadi memang dia setulus itu sama kamu. Dan dia tidak jadi marah, tidak jadi kecewa, dia tulus. Nah ini bagus nih. Yang begini tuh yang terbaik. Ya, jadi dia tulus padamu. Tapi ingat, tulus ya kamu juga jangan juga semena-mena begitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pria ini merasa cukup. Kamu itu cukup bagi dia. Artinya begini, memang betul di luar sana banyak yang lebih cantik. Ya, di luar sana banyak yang lebih kaya, kerjaannya lebih bagus, lebih menjanjikan. Tapi dia nggak silau dengan itu. Dia fokus aja sama kamu. Karena bagi dia kamu cukup gitu loh. Nah, kenapa ada orang yang selingkuh sana sini segala macam? Karena dia merasa pasangannya ini gak cukup. Nah ini kan bahaya. Bahaya banget. Mau secantik apapun, mau sekaya apapun, kalau merasa gak cukup, tetap akan selingkuh. Pasti itu. Jadi kalau kamu menjalin hubungan atau dekat dengan pria yang merasa cukup, kamu cukup bagi dia, itu ini yang akan mendampingimu sampai selamanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pria yang seiman dengan kamu. Sederhananya begini, kadang-kadang yang seiman aja bentrok. Ya kadang-kadang gitu. Apalagi yang tidak seiman. Waduh, bisa bayangkan berapa banyak orang akhirnya berakhir karena terlalu kerasnya, terlalu beratnya tantangan daripada hubungan yang tidak seiman itu. Jadi perlu kamu mengecek apakah kedekatan kalian, apakah hubungan kalian itu seiman atau tidak. Itu penting banget. Jadi pastikan seiman supaya kamu punya keyakinan nanti hubungan ini atau dia akan mendampingimu selamanya. Jadi coba cross check ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan poin yang keempat. Dia adalah pria yang pribadinya itu dewasa. Benar-benar dewasa. Terbukti dia bisa mengontrol emosinya dengan bagus, ya. Terus kemudian dia bertanggung jawab, berkomitmen, memiliki integritas. Terus kemudian cara pandang dia dan respon dia terhadap situasi itu bagus, bener gitu loh. Nah, hubungan yang dibangun di atas kedewasaan ini strong, kuat. Karena apa? Masalah sebesar apapun, kalau kitanya dewasa,
bisa diselesaikan dengan baik. Ya, untuk itu coba cek, dewasa ndak pacarmu ini? Dewasa ndak si pria yang deketin kamu ini? Supaya kamu ada keyakinan mantap bahwa dia akan mendampingimu selamanya. Kalau dia kekanak-kanakan, repot, makan hati kamu. Apalagi namanya kekanak-kanakan kan bosan-bosanan. Kalau dia udah bosan, repot banget. Jadi pastikan dia dewasa. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri pria yang akan mendampingimu selamanya. Yang kelima adalah hubungan kalian, masing-masing orang tua kalian itu memberi restu. Orang tua dari si prianya memberikan restu, orang tua dari orang tuamu juga memberikan restu. Karena begini, berkenanlah Tuhan apabila hubungan itu masing-masing orang tua merestui. Tapi kalau kemudian salah satu, apalagi kedua orang tua tidak merestui, apalagi alasannya tepat dan benar, terus kamu mau mengharapkan perkenanan apa dari Tuhan? Ya, sebab orang tua itu kan wakil Tuhan. Jadi perlu dan penting sekali dan wajib restu daripada orang tua. Apalagi alasannya benar dan tepat gitu loh. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah pria yang kemudian bisa menghargai dan menghormati kamu. Kenapa banyak hubungan itu kemudian berpisah? Karena salah satu pasangan tidak menghargai, tidak menghormati. Apapun pendapatmu tidak dihargai. Ya, apapun prinsipmu tidak dihargai. Ya, apapun yang berkaitan dengan hidupmu tidak dihargai. Ya, repotlah. Sesuatu yang tidak dihargai itu akan pergi. Akan pergi. Dan ini yang membuat kenapa banyak hubungan itu kemudian berpisah. Karena tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, kalau pria yang deketin kamu atau pacarmu atau kekasihmu, dia menghargai dan menghormati kamu, itu paten banget. Itu salah satu alasan hubungan itu akan awet dan dia akan mendampingimu selamanya. Ya, pastikan dia menghargai dan menghormatimu. Nah, yang ketujuh ini penting sekali. Dia menjaga dan melindungimu. Berapa banyak pria yang hidung belang, buaya darat, ya. Dia deketin kamu atau bahkan dia pacarin kamu untuk merusak kamu, untuk tidurin kamu. Berarti kan ini orang gak menghargai dan orang ini juga tidak menjaga dan tidak melindungi kamunya. Nah, pria yang baik, sejak kalian dekat, sejak kalian pacaran, dia sudah jaga kamu. Dia sudah lindungi kamu, tidak macam-macam sama kamu. Dia jaga kesucianmu, dia jaga kehormatanmu sebagai perempuan. Tidak sentuh kamu sebelum sah sebagai suami istri. Itu baru paten gitu loh. Nah, jadi pastikan bahwa dia itu menjagamu, melindungimu sejak kalian dekat atau kalian pacaran. Maka itu menjadi alasan yang kuat dia akan mendampingimu selamanya. Ya, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah pria yang mendengarkan kamu. Jadi keluh kesahmu, terus kemudian ceritamu, curhatanmu, mungkin tidak terlalu penting. Tapi tetap dia hargai. Karena bukan masalah informasi apa yang kamu akan sampaikan, tapi ini masalahnya adalah kamu orang yang dia cintai. Jadi kamu bicara apa, curhat apa, dia dengerin. Dia respect, dia hargai, dia fokus, tidak merasa lebih pintar, tidak menjudge, betul-betul mendengarkanmu dengan baik. Dia happy dengerin kamu dan dia sesenang itu, ya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ini penting banget. Tanda dia akan mendampingimu selamanya adalah dia pria yang beriman. Jadi imannya itu bagus, ibadahnya bagus, sosialnya bagus, ya, tutur katanya bagus, terus kemudian karakternya bagus, personalitinya bagus, menggambarkan dia ini pria yang beriman. Nah, kalau dia sudah takut akan Tuhan, ya, hormat dan mengasihi Tuhan, maka udah pasti ke pasangannya juga dia akan
baik, setia, dan mengasihi. Tapi kalau ke Tuhan saja dia nggak takut, nggak mengasihi, nggak hormat, gimana mau ke manusia? Kan begitu logikanya. Jadi pastikan dia itu beriman, sehingga dia akan mendampingimu sampai selama-lamanya. Sampai kakek nenek, sampai menua bersama, bahkan sampai berpulang. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda atau ciri pria yang akan mendampingimu selamanya. Yang terakhir adalah pria ini sungguh-sungguh adalah pria yang penyabar. Jadi dia sangat sabar terhadap dirimu. Betul banyak kekuranganmu, banyak kelemahanmu, atau bahkan mungkin teman-temanmu nggak bisa tahan mungkin dengan perilakumu mungkin, atau mungkin saudaramu. Tetapi lihatlah pria ini, gimana pun sikapmu, tingkahmu, dia sabar loh. Dia sabar banget sama kamu. Nah, salah satu bukti atau rahasia bahwa hubungan itu berhasil sampai awet sampai selamanya, karena pasangannya itu penyabar. Itu keren banget. Oke? Nah, teman-teman cewek, dari 10 ciri ini, yang mana yang kamu temukan di dalam pria yang sedang deketin kamu, atau kamu teman-teman cewek yang sedang pacaran, yang mana kamu temukan dari 1 sampai 10 poin ini? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan, jangan lupa subscribe ya, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.